Anda kembali di Buletin iNews Pagi pemirsa. Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan kebijakan pembatasan kendaraan dengan plat nomor ganjil genap mulai hari ini. Aturan pembatasan kendaraan dengan plat nomor ganjil genap diambil mengingat tingginya volume lalu lintas selama masa PSBB transisi. Pemprov DKI berharap dengan aturan ini warga hanya bepergian untuk alasan penting sekaligus menghindari terjadinya penumpukan di sejumlah ruas jalan dalam upaya mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Kebijakan pembatasan kendaraan dengan plat nomor ganjil genap kembali diterapkan mulai Senin 3 Agustus 2020. Aturan ganjil genap ini berlaku di jam sibuk, yakni pagi hari mulai pukul 6 hingga 10, dan sore hari mulai pukul 4 hingga pukul 10 malam di 25 titik jalur ganjil genap. Mulai Senin hingga Rabu 5 Agustus mendatang menjadi masa sosialisasi pemberlakuan kembali ganjil genap. Dan mulai Kamis 6 Agustus, penindakan baik manual maupun elektronik akan diberlakukan. Mengantisipasi hal ini, Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dishub DKI Jakarta menambah jumlah angkutan umum, khususnya Transjakarta di jalur ganjil genap. Pemprov juga berkoordinasi dengan perkantoran agar menerapkan kebijakan shifting dan jadwal masuk kantor sesuai nomor plat ganjil genap kendaraan. Akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemberlakuan kembali ganjil genap yang akan kita mulai pada esok hari tanggal 3 Agustus 2020 dan sesuai dengan keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur Nomor 88 2019 ada beberapa ruas jalan yang memang nanti akan diberlakukan, ada 25 ruas jalan yang akan diberlakukan ganjil genap dengan waktunya pagi dari jam 6 sampai jam 10 dan untuk sore hari dari jam 16 sampai pukul 21 ya Pak ini. Kenapa hal ini dilakukan? Perlu dipahami bahwa saat ini Jakarta masih terus berupaya untuk menekan laju pertambahan angka positif COVID-19. Kebijakan ganjil genap kontan menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan potensi lonjakan penumpang yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Ganjil genap itu diberlakukan pasti otomatis, kan waktu awal-awal PSBB pernah banget itu antriannya panjang banget tuh. Kita tahu sendiri masuk yang antrian MRT atau antrian masuk kereta atau misal busway panjang banget karena orang-orang nyari alternatif lain selain pakai kendaraan pribadi mereka. Kalau dia kajiannya bagus nggak bakal dilakukan lagi karena kan justru orang kan kendaraan pribadi juga akan beralih ke kendaraan umum lagi. Sedangkan kendaraan umum kan belum cukup sekarang ini. Kalau kapasitas kan dikurangin 50% kan sekarang ini kan. Tapi kalau memang semua menjalani protokol COVID ini, saya pikir sih tidak masalah. Mungkin mereka bisa beralih ke transportasi lain atau meninggalkan karena berlaku ini pasti meninggalkan kendaraan pribadi. Mungkin bisa pergunakan kendaraan online yang mungkin seperti ini disediakan protek ya untuk supaya tidak ada terjadi COVID-nya gitu. Ya kalau memang nggak ada keperluan ngapain keluar ya. Tapi kalau ada keperluan ya mau nggak mau ya harus keluar sih. Walaupun mungkin pakai transportasi umum ya. Akankah penumpukan penumpang transportasi umum kembali terjadi? Lalu apa langkah Pemprov untuk mencegah penumpukan penumpang di transportasi umum jika pengendara mobil beralih ke transportasi umum? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain memberlakukan sistem ganjil genap, polisi juga akan kembali menerapkan sistem tilang elektronik di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Dan rekan kami Vito Erlangga sudah berada di seputaran Jalan Tomang Raya untuk memantau situasi terkini dari sana. Silakan Vito. Vito? Vito, informasi apa yang bisa Anda laporkan pagi ini? Ya, baik Priska dan pemirsa, berdasarkan pemantauan kami memang sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat
hingga saat ini petugas kepolisian sendiri berdasarkan pengamatan kami belum nampak memberhentikan kendaraan yang melintasi di kawasan ini akibat adanya aturan ganjil genap. Dan seperti yang Anda sebutkan tadi, memang betul pada hari ini merupakan hari pertama aturan ganjil genap yang berlaku di 25 ruas jalan di ibu kota. Salah satunya di tempat di mana saat ini saya melaporkan, yaitu di Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat, yang mana memang dapat kami jelaskan kepada Anda sejak pagi tadi pukul 6.00 petugas Dinas Perhubungan bersama dengan petugas Satlantas Polres Jakarta Barat sendiri sudah bersiaga di Jalan Tomang Raya ini untuk melakukan sosialisasi. Selain melakukan operasi Patuh Jaya, petugas kepolisian juga melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan aturan ganjil genap ini, yang mana di Jalan Tomang sendiri ini merupakan jalan yang memang kerap dilintasi oleh warga Jakarta, khususnya mereka yang berasal dari Tangerang menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya. Dan selain itu, pemirsa dan Priska dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima, memang pada hari ini petugas kepolisian sendiri masih memberlakukan masa sosialisasi begitu, dan belum memberlakukan sanksi tilang untuk pelanggar yang melanggar aturan ganjil genap. Priska. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Tomang, Jakarta.